Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat madrasah, kembali lagi di sesi wawancara spesial pelajar berprestasi Madrasah Aliyah Negeri Tarakan bersama saya Aisyah dari Garda Lensa tim jurnalistik Mantarakan. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber spesial. Nah, hai semuanya. Nah, apa kabar nih kalian berdua? Alhamdulillah, baik. Baik juga. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi wawancara nih, ada baiknya kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu dan siapa kalian dan posisi apa sih yang membuat kalian nih menjadi narasumber yang diundang di sesi wawancara kali ini sebagai siswa berprestasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Resya Ramadhani dari kelas 11 IPA 1. Nah, kenapa sih saya hari ini itu menjadi narasumber di wawancara tim jurnalistik Mantarakan? Alasannya itu karena saya merupakan ketua OSIM terpilih untuk periode 2022 dan juga 2023. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama Wakil Ketua OSIM. Halo semuanya, jadi nama saya Hairnisa Alurmediani, saya dari kelas 10-4. Di sini saya sebagai Wakil Ketua OSIM periode 2022-2023. Oke, wah hebat sekali ya. Di sini bersama saya ada Ketua dan Wakil Ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri Tarakan periode 2022-2023. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti dari wawancara ini, saya mau kasih pertanyaan-pertanyaan santai dulu deh. Seperti apa sih kesibukan ketua dan wakil ketua OSIM kita ini, baik itu sebelum maupun sesudah mereka menjadi ketua dan wakil ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri Tarakan periode 2022-2023. Oke, saya jawab dari yang sebelum aja dulu kali ya. Nah, sebelum saya terpilih sebagai ketua OSIM di tahun 2022 dan 2023 ini, sebelumnya saya aktif di beberapa ekskul yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Tarakan, dan juga sebelumnya di Tarakan itu setiap tahunnya rutin mengadakan apresiasi duta genre, yang dimana itu pemilihan duta genre atau duta generasi berencana untuk Kota Tarakan. Dan alhamdulillahnya di situ saya terpilih sebagai runner up duta genre Kota Tarakan, dan itu masa jabatannya 2022 sampai 2023. Seperti itu. Masya Allah sekali ya. Bahkan sebelum menjadi ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri Tarakan, Naila sudah mencetak prestasi demi mengangkat nama baik Mantarakan. Lalu mungkin ada yang kepo juga nih dengan wakil ketua OSIM kita. Gimana? Kalau aku pribadi, kegiatan sebelum menjadi wakil ketua OSIM gak ada ngapa-ngapain sih, cuman kayak kegiatan ekstrakurikuler biasa, eskul kaligrafi, matematika, mungkin itu aja sih. Wah, berarti kamu hebat matematika. Insya Allah, amin, kita semua hebat gitu ya. Oke, mari kita masuk ke wawancara inti. Pertama saya akan menanyakan, mungkin sahabat-sahabat madrasah masih ada yang belum tahu nih, sebenarnya OSIM itu apa sih? Dan apa yang membedakan OSIM ini dengan sebutan yang lebih familiar di kita-kita, yakni OSIS? Bisa dijelaskan? Oke, pertanyaannya apa sih yang membedakan OSIM dan juga OSIS? Karena OSIS ini lebih umum ya kita kenal ya, dan di setiap sekolah itu namanya OSIS. Kenapa di sini namanya OSIM? Itu menunjukkan identitas kita sebagai madrasah. Kalau OSIS itu kan kepanjangannya organisasi siswa intra sekolah, sedangkan kalau OSIM organisasi siswa intra madrasah. Jadi sebenarnya itu sama aja, sama-sama OSIS ataupun OSIM. Hanya saja yang membedakannya M dan S-nya itu untuk memperjelas identitas kalau kita ini madrasah gitu. Intinya beda huruf terakhir aja sih. Iya.
Ternyata itu ya perbedaan dari OSIM dan OSIS. Ya, bagi yang sahabat-sahabat madrasah yang belum tahu. Lalu, kalau boleh tahu nih, bagaimana ceritanya kalian berdua ini bisa menjadi partner? Partner mulai dari kalian menjadi kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri Tarakan periode 2022-2023. Mungkin bisa diceritakan kali prosesnya. Untuk proses pertama tentu saja pendaftaran atau pencalonan diri sebagai ketua ataupun wakil ketua OSIM kan. Nah, untuk proses bagaimana sih saya dan juga Hairunisa ini bisa menjadi partner, itu kayaknya Hairunisa yang ceritain deh. Oke, gimana Hairunisa? Jadi waktu itu kan lagi ada pertemuan ya. Nah terus aku tuh duduk paling ujung. Gak taunya kenapa tiba-tiba ada orang nyamperin, itu cewek. Ini ceweknya di sebelahku Ya. nyamperin, ini Hairunisa ya gitu. Sama aku yuk gitu. Tiba-tiba kan aku awalnya nggak kenal, jadi kayak kaget, wah ini siapa sih, kok saker banget gitu. Alah, berarti kalian bisa menjadi partner ini bisa dibilang spontanitas gitu ya? Iya, spontan karena sebelumnya kan aku nanya tuh sama yang bagian pemegang formulir pendaftaran kan. Aku nanya, ini yang daftar jadi wakil ketua OSIM siapa aja? Terus disebutin tuh, ada tuh Hairunisa namanya, anak 104. Terus aku tanya, yang mana orangnya? Terus ditunjukin, itu ada yang duduk paling ujung. Aku samperin dong, kamu yang namanya Hairunisa ya? Gitu. Terus aku tanya-tanya, terus aku ajak tuh, kalau kandidatnya pasangan sama aku, mau nggak? Gitu. Jadi gitu ceritanya. Aku sih iya aja. Berarti bisa dilihat ya, ketua dan wakil ketua OSIM kita ini sangat humble orangnya. Nah, lalu mungkin bisa disampaikan kali pendapat kalian mengenai proses kalian bisa sampai, bahkan untuk sampai di posisi calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIM itu pastinya membutuhkan effort gitu kan, di proses yang bernamakan seleksi. Nah, mungkin kalian bisa menyampaikan pendapat kalian. Menurut kalian prosesnya itu apakah mudah, sulit, atau ada pandangan lain? Kalau dari saya pribadi, prosesnya itu bisa dibilang tidak begitu sulit, tidak begitu mudah. Jadi di tengah-tengah ya. Nah, jadi dari tahap awal itu tentunya pendaftaran, terus pencalonan, terus juga ada yang namanya visi misi. Jadi setiap calon itu memiliki visi misinya masing-masing. Dan juga kenapa saya bilang tidak begitu sulit, karena dari pengalaman saya yang sebelumnya itu kan ada yang namanya debat OSIS ya biasanya. Tapi mungkin kemarin itu ada beberapa kendala, contohnya kendala waktu. Dan waktu itu saya ada keperluan juga keluar kota, jadi mungkin waktu untuk mengurus pencalonan saya atau proses-proses yang harusnya dilakukan itu menjadi tidak terlaksanakan karena keterbatasan waktu itu. Tapi yang namanya proses ya tetap aja sih proses ya. Kita tetap komunikasi lewat WhatsApp, itu membahas atau mendiskusikan tentang visi misi ataupun program kerja itu tetap berjalan gitu. Kalau dari Hairunisa? Enggak ada sih. Nggak ada. Oke, berarti bisa kita ambil kesimpulannya bahwa daring itu nggak selalu buruk ya teman-teman ya. Bahkan bagi mereka ini dalam keterbatasan jarak, mereka masih bisa berkomunikasi melewati jaringan gitu. Nah lalu, oke, kita santai-santai lagi nih. Oke, mungkinan sahabat-sahabat madrasah ini masih pada kepo nih dengan ketua dan wakil ketua OSIM kita yang sekarang. Misalnya kalian tuh sukanya ngapain sih? Hobi kalian tuh apa gitu? Kalau dari aku, hobi aku tuh nyanyi. Aku suka nyanyi. Terus apalagi ya? Sebenarnya apa aja bisa jadi hobi sih. Apa aja bisa jadi hobi. Cuma yang paling aku suka biasanya yang paling sering aku lakuin nyanyi sih. Itu. Terus aku juga suka baca novel gitu. Kalau Hairunisa gimana? Kalau aku sih juga suka baca novel sama kayak Kanela. Apalagi kalau misalnya lagi jalan gitu kan, terus ngeliat mobil tuh suka dihitungin.
Kenapa tuh dihitungin gitu? Kan suka matematika. Anak matematika banget ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan serius kita. Sekarang nih saya mau tanya, apa sih motivasi kalian untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri Tarakan, baik itu secara internal dari diri kalian sendiri ataupun eksternal? Kalau dari diri aku sendiri itu motivasinya karena emang dari SMP aku udah suka berorganisasi gitu, dan di periode sebelumnya juga aku kan anggota OSIM juga kan di madrasah ini. Jadi untuk yang periode kali ini aku berpikir, apa salahnya ya kalau misalnya aku nyoba naik satu tingkat gitu kan. Aku daftar tuh jadi ketua OSIM gitu. Terus kalau yang dari eksternalnya, dari teman-teman di sekitarku itu kadang kalau ada event, contohnya kayak event kelas meeting gitu kan, itu mereka banyak yang nggak mau ikut atau bisa dibilang minatnya sedikit gitu loh, karena menurut mereka mungkin mereka ini punya suara sendiri atau punya keinginan sendiri yang mungkin itu tidak sampai ke telinga pengurus OSIM gitu. Jadi mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka mau. Nah, karena mereka kurang minatnya di event event yang diadakan pada saat itu, makanya mereka berpikir nggak usah ikut aja deh, nggak seru nih. Nah, itu motivasinya. Jadi gimana caranya supaya mereka itu bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan gitu. Berarti dengan kata lain, kamu ini mau menjadi jembatan ya bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Tarakan ini untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan demi membangkitkan semangat pelajar mereka juga gitu. Kalau dari Hairunisa nih mungkin ada yang berbeda gitu. Kalau dari diri sendiri, aku emang gak ada keinginan sih buat mencalonkan diri jadi wakil. Cuman kemarin emang kebetulan temen aku minat masuk OSIM. Jadi aku kan sebagai teman yang baik, membantu dia lah, menemani dia. Aslinya dia tuh nggak mau ikut, cuman karena dia maksa gitu kan, kayak ayolah temani aku, ayolah. Jadi ya udah iseng berhadiah. Oh, ternyata iseng berhadiah. Wah, ini hal yang baru kita ketahui ya ternyata dari wakil ketua OSIM kita. Mari kita masuk mengenai visi dan misi ini. Mungkin sahabat-sahabat madrasah ini ada yang pengen tahu apa sih yang menjadi program unggulan kalian yang kalian rancangkan berdasarkan visi serta misi yang sudah kalian buat untuk menjadikan OSIM yang kali ini lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, jadi berdasarkan visi misi yang udah kita buat, itu kita ada satu program kerja yang namanya 3M. 3M itu apa sih? 3M itu mencegah, mengatasi, dan menindaklanjuti adanya tindakan senioritas dan pembulian baik secara verbal maupun non-verbal. Kan sekarang tuh lagi marak-maraknya nih pembulian di lingkup sekolah. Jadi kami berusaha untuk menindaklanjuti. Ya, jadi program kerjanya itu lebih ke pembulian sih. Kenapa kami mengambil tema tentang pembulian pada program kerja kami? Karena berdasarkan cerita dari teman saya juga yang nggak perlu disebutin lah ya kelas mana. Nah, katanya dia di kelas itu dia kayak dikucilkan gitu loh. Kayak walaupun dikucilkan itu juga termasuk pembulian kan ya, kayak dia dibiarin sendiri gitu, yang lainnya tuh punya circle sendiri, sedangkan dia tuh selalu merasa sendiri, merasa terbelakang gitu di kelasnya. Disadari gitu ya? Iya, benar. Sendiri tuh nggak enak. Quotes by wakil ketua OSIM kita gitu. Nah, jadi itu aja gitu dari program unggulan kalian ya. Wah, berarti bisa kita lihat ya, ternyata ketua dan wakil ketua OSIM kita kali ini bukan hanya kreatif dan inovatif, tapi mereka juga peduli terhadap sesama. Keren banget, keren. Ya, tepuk tangan untuk kita semua gitu. Lalu terakhir nih, pesan terakhir kalian
Sebelum sesi wawancara ini berakhir, apa yang mau kalian sampaikan untuk kepada sahabat-sahabat madrasah dengan harapan terhadap OSIM dan Madrasah Aliyah Negeri Tarakan ke depannya? Kalau pesan dari saya untuk sahabat-sahabat madrasah, tolong kerjasamanya dengan anggota OSIM. Terus juga kalau misalnya kalian ingin menyuarakan atau menyampaikan sesuatu, itu kalian bisa langsung sampaikan, jangan takut gitu loh, karena apapun yang kalian sampaikan itu akan kami diskusikan gitu. Jadi selama 1 tahun ke depan, tolong kerjasamanya untuk untuk menjadikan madrasah kita ini menjadi lebih baik juga dari sebelumnya gitu. Tambahannya ada? Enggak ada sih, intinya sama Kak Naila, jangan ragu buat memberikan pendapat. Kalau misalnya kami ada melakukan sesuatu yang salah atau tidak sesuai ekspektasi, jangan ragu gitu untuk menyampaikan kritik dan saran. Wah, keren-keren sekali ya ketua dan wakil ketua OSIM kita. Jadi itu aja di kesempatan kali ini yang dapat kami berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih sebelumnya, maaf nih repot-repot udah mengambil waktu kalian gitu kan untuk kepentingan wawancara ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat madrasah yang mau menonton wawancara kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.